Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya. Kali ini kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan dan alhamdulillah sudah memasuki pekan kedua. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti risalahnya. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini Women Insight spesial Ramadan telah hadir bersama narasumber kita, yakni Ibu Mutmainah, Ibu Nyai Dr. Mutmainah Mustafa MPD. Terima kasih atas kedatangannya. Dan kali ini kami haturkan juga terima kasih yang kami hormati telah hadir di antara kita Ibu Ketua Salimah Kabupaten Malang, Ibu Dr. Fitria Fajarwati, dan hadir pula di antara kita ibu-ibu yang kita cintai. Semua peserta kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini kita akan mengikuti kajian istimewa bersama beliau, Ibu Nyai Dr. Mutmainah Mustafa. Beliau akan membawakan materi yang judulnya Ramadan, Momen Membentuk Karakter Diri, Keluarga, dan Mempererat Persaudaraan. Dalam hari ini, persaudaraan Islam dalam arti yang luas, insya Allah. Untuk itu, sebelum kita mulai acara, kita buka kajian kita ini dengan tilawah Al-Quran. Kepada petugas, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadzah Ummu Hani atas tilawahnya. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan Ibu Dr. Fitri, Ketua Salimah Kabupaten Malang. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuat dan Maha menguatkan hati-hati hamba-Nya yang butuh dikuatkan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan penuh ampunan bagi hamba-hambanya yang tidak pernah lelah untuk
mengejar rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, saudara-saudariku, ini ada yang namanya laki-laki soalnya ya. Alhamdulillah pagi hari ini Women Insight hadir di tengah keberkahan Ramadan bersama narasumber kita yang luar biasa. Niki kan Ramadan niki banyak istighfar niki. Alhamdulillah pagi yang luar biasa menyambut hadirnya Ramadan. Waktu duha adalah salah satu waktu yang baik untuk kita semuanya, dan pada pagi hari ini Women Insight adalah kegiatan dari Salimah PD Kabupaten Malang yang menghadirkan narasumber dari berbagai profesi untuk menambah ya, hasanah kita, sudut pandang yang lebih luas dan berbeda, memberikan insight tentang banyak hal bagi kehidupan kita selaku muslimah, selaku perempuan, agar terus dan tetap berdaya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan tentu sebagai perempuan yang sebagian besar kita tentu memiliki peran bukan hanya dalam urusan di dalam rumah tetapi di luar rumah. Oleh karena itu di kegiatan Women Insight yang insya Allah akan rutin diadakan, akan terus ya dihadirkan narasumber yang akan menguatkan kita dari berbagai sisi kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mutmainah Mustafa. Beliau ini Masya Allah luar biasa ilmunya, ya salam takzim. Hari ini saya dan teman-teman sangat berbahagia ya mengharap ya bahwa apa yang disampaikan pada pagi hari ini makin menguatkan kami mempunyai untuk menjadi wanita-wanita yang kuat, menjadi perempuan-perempuan yang makin berdaya, berkontribusi untuk internal rumah tangga kami, juga untuk masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri, Ibu Ketua Salimah kita tercinta Kabupaten Malang. Selanjutnya kita simak taujih dari beliau Ibu Dr. Mutmainah Mustafa. Monggo kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Wa man tabi'an lidinika ya Habiballah. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah amma ba'd. Yang kami taati para alim, para kiai, para ustadz, yang kami hormati, kami sayangi sepenuh hati, para alim, ibu nyai, ustadzah, yang kami sayangi dan kami banggakan, Ketua PD Salimah Kabupaten Malang, Ibu Dr. Hajah Fitria Fajarwati MKes, beserta jajaran pengurus PD Salimah,
Yang kami hormati jajaran teman-teman pergerakan perempuan seluruh Kota Malang, Kabupaten Malang, bahkan mungkin Semalang Raya ini ya, yang rawuh kayaknya walaupun masih 43, tapi ini orang-orang top semuanya ini. Saya wajib menyapa. Ada beberapa pengurus PD maupun anggota PD Salimah yang sangat luar biasa. Saya bercerita sedikit kenapa saya tahu Women Insight. Karena Mbak Maya dan saya masuk ke pengurus wilayah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Waktu itu Mbak Maya share, ada flyernya Women Insight. Gitu. Ini Women Insight karena baru kali ini gitu, saya di share flyer yang sangat Inggris banget gitu. Jadi kalau Inggris itu kan kalau kita ke UK atau kita ke Australia atau mungkin kita pas workshop diundang ke luar negeri itu baru ada flyernya itu in English gitu. Ini di Kota Malang, di Kabupaten Malang, di Malang Raya kok ada namanya sangat apa ya, sangat mengagumkan gitu. Women Insight. Jadi ada pencerahan di antara kaum perempuan gitu. Nah, saya langsung klik gitu. Padahal mungkin saya harusnya itu mengerjakan apa gitu ya waktu itu. Saya klik gitu. Nah, ketika saya buka, Masya Allah ternyata luar biasa. Yang disampaikan itu sangat mengena. Karena ini adalah wilayahnya women gitu ya. Jadi kalau woman itu woman WOMAN itu woman bacanya. Ini women berarti betul. Jadi women-nya tuh woman-nya banyak gitu. Jadi nggak satu gitu. Jadi women itu apa namanya? Jamak ya. Jadi setelahnya itu saya ketagihan gitu. Jadi seseorang yang sudah merasakan sesuatu itu ada rindu gitu ya. Tapi ini di atasnya rindu. Jadi sudah merupakan kebutuhan. Jadi kalau kita tidak mengklik Women Insight pada saat-saat yang sudah di schedule atau dijadwalkan, itu ada rasa yang sangat sepi gitu dunia ini gitu. Jadi memang betul Allah itu menggabungkan kita dengan orang-orang yang sama. Kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang solihah. Dikumpulkanlah kita di tempat yang sangat mubarokah ini. Women Insight betul-betul mengarah kepada kesalihan kolbu, kesalihan fikir, dan kesalihan organ-organ tubuh kita. Ini luar biasa. Jadi setelahnya itu saya lalu dekat sekali dengan Ketua PD Salimah Kabupaten Malang, Ibu Dr. Fitri, beserta jajarannya, gitu ya, Mbak Enten, kemudian Mbak Maya, semuanya ya banyak sekali. Nah, alhamdulillah Bu Dr. Fitri di sini juga hadir Ibu Unung Lesmana. Beliau ini Wakil Dekan 3 ya Fakultas Teknik Unisma. Ada juga Mbak Fatima Zuhri. Beliau ini pengurus PD ya, pengurus daerah BKMM DMI Kota Malang. Dan banyak sekali nih, saya ada Bu Eki, Bunda Eki ya, ada grup yang namanya ngaji bareng gitu, semarak ngaji bareng. Nah, begitu saya share itu langsung saya besok ini dulu gitu ya. Jadi sangat indah gitu. Jadinya kita ingin mencoba bahwa komunitas kita itu harus live gitu ya. Jadi mobile ya, bergerak ya, hidup gitu. Nah, saya dikirim tema ya oleh Bu Dr. Fitri yang menurut saya ini sangat asik untuk kita diskusikan bersama. Saya lebih kepada kita berdiskusi gitu. Jadi saya tidak memberi, karena saya yakin ibu-ibu pasti lebih berpengalaman dari saya. Nah, saya hanya sharing yang saya sedikit bisa, dan saya nanti akan mendapatkan sekian banyak
sekarang ini sudah mencapai 44 nggih, 44 jamaah, pasti nanti saya akan mendapatkan 44 insight dari women yang tergabung di PD Salimah ini. Ibunda-ibunda yang saya hormati, saya sayangi sepenuh hati, marilah kita senantiasa manjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa membimbing kita. Kita tetap iman dan Islam, dan kita digabungkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu ingin baik. Dan Allah insya Allah mengijabah doa kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Terima kasih Bu Dr. Fitri atas silaturahim yang menurut saya ini sangat dahsyat sekali, karena berjamaah itu memang dahsyat daripada kita sendirian. Kita akan menempuh, kita akan datang ke suatu negara. Taruhlah kita akan datang ke Prancis, kita akan datang ke Kanada, kita akan datang ke UK. Itu kalau kita sendirian pasti lama. Karena apa? Mungkin ada kebosanan. Kita sendiri tidak mungkin akan kita tiba-tiba berdiskusi dengan teman sebelah kita yang mungkin kita tidak begitu dekat. Gitu. Tapi kalau berjamaah itu betul-betul menjadikan kita lebih live, menjadikan kita lebih hidup gitu. Jadi memang Allah itu Maha Kuasa, jadi kita dijadikan makhluk sosial karena kita memiliki berbagai macam kepribadian. Jadi ada orang itu yang sukanya pamer gitu. Ada juga orang yang sukanya memberi, ada orang yang sukanya memuji, ada orang yang sukanya sharing gitu. Nah, ini kalau tidak ada temannya kan kosong gitu. Jadi Allah memberikan kita betul-betul menjadi satu makhluk yang sosial, makhluk yang bekerja antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan sharing materi yang saya sudah siapkan, mudah-mudahan tidak ada kendala dengan sharing ini. Apakah bisa dilihat Bunda sayang? Sampun nggih, alhamdulillah. Ya, sudah. Oh nggih, oke, alhamdulillah. Jadi ini flyer kita, Women Insight. Saya betul-betul terkesima dengan dengan brand mark dari PD Salimah Kabupaten Malang. Jadi hari ini hadir spesial Ramadan, karena Ramadan ini hanya 1 bulan di dalam 1 tahun, maka kalau kita tidak memanfaatkan bulan yang sangat mulia, bulan yang betul-betul bulannya umat Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga jika kita betul-betul mengisinya dengan yang manfaat. Saya mencoba untuk sharing dengan Bapak Ibu. Judulnya adalah Ramadan, momen membentuk karakter diri, keluarga, dan mempererat persaudaraan. Masya Allah. Ini menurut saya sangat viral sekali sekarang ini, yaitu momen membentuk karakter keluarga. Membentuk karakter diri dulu, kemudian keluarga, dan mempererat persaudaraan. Mohon izin, hari ini menjadi sejarah jejak digital kita. Bersama-sama kita berkata kepada alam, inilah generasi anak bangsa, ridhoi kami ya Allah untuk mencetaknya. Jadi kita betul-betul sudah disajikan, kan dulu kalau orang tua kita mengatakan, apa yang kamu kerjakan nanti akan direkam loh ya, nanti akan ditunjukkan loh sama malaikat, apa yang kamu kerjakan di dunia ini, itu kan ya. Jadi ternyata lancar nggih Bunda? Kok? Halo? Lancar Bunda. Oh, oke. Jadi ternyata hari demi hari kita itu betul-betul disuguhi rekam jejak digital kita. Maka besok itu kita
Ya seperti ini gitu. Jadi slide yang pertama kita apa gitu. Slide yang kedua kita apa gitu. Bahkan kemarin saya diundang di kampus itu, kita betul-betul diminta oleh Pak Rektor untuk meningkatkan namanya Google Scholar kita. Jadi kalau mahasiswa kita ingin tahu, saya kira Bapak Ibu juga ingin tahu kita itu kompetensinya di apa. Jadi kita ingin tahu kita itu keahliannya apa. Gitu. Tinggal mahasiswa itu klik kita di Google Scholar, ketik nama kita, itu sudah muncul gitu. Muncul apa saja yang sudah kita cetak, apakah buku ataukah jurnal ataukah materi di media massa gitu. Itu semuanya sudah tercetak, bagus sekali. Bahkan kalau Google Scholar pasti dikasih skor gitu ya. Jadi skor kita overall berapa? Apa kalau sosum sosial humaniora itu 50 lah minimal gitu ya. Nah, tapi ini ternyata kita bisa sampai 500, bisa sampai 1000 gitu. Nah, ini nanti ternyata betul-betul jejak digital kita ini sudah diperlihatkan oleh Allah gitu. Jadi kelak kalau kita sudah bersama malaikat itu sudah insya Allah ya enggak kaget lagi gitu, karena kita memiliki waktu untuk meriset. Kalau misalnya kita ternyata banyak dosanya gitu, maka kita segera minta ampun pada Allah dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini judul kita ya, Ramadan, momen membentuk karakter diri, keluarga, dan mempererat persaudaraan. Masya Allah. Saya perkenankan saya membaca surat Al-Baqarah ya, ayat 183 yang saya kira Bapak Ibu sudah sangat hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah itu memberikan kita, Bapak Ibu yang saya hormati, satu bulan ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa ini wajib bagi kita, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah tidak tiba-tiba memberikan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemarin kita ketika bulan Rajab ya, kita ada masa di mana kita berpuasa dan Allah meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan menambah pahala-pahala selanjutnya ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab. Ada dari kita yang melaksanakan puasa, mungkin ada yang 3 hari atau yang Yaumul Bid atau mungkin yang Senin Kamis gitu. Nah, setelah berakhir bulan Rajab, kemudian datanglah bulan Sya'ban. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita datang bulan Sya'ban, ada yang berpuasa, ada yang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, setelahnya itu kita ada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada doa kita semuanya kalau di jamaah ya, Ighfir lana dzunubana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dzunubana. Alhamdulillah kita sampai di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita, ya, dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa muta'ammil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan.
Jadi surga itu betul-betul berhias. Berhias untuk siapa? Orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan kita di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, semuanya berlomba-lomba untuk senang. Kita itu senang gitu membaca Al-Quran. Kalau yang kemarin kita membaca, nah ini sekarang semakin kita ingin tahu. Karena ketika kita membaca Al-Quran, di sana ada sesungguhnya Allah senang orang-orang yang sabar. Loh ini ketika saya membaca surat ini, kok ada surat Allah suka orang-orang yang sabar. Jadi mungkin itu peringatkan kepada kita. Jadi kita yang sabar, Allah memberikan orang itu senang sabar. Oh ternyata kita termasuk hamba yang sabar gitu. Innallaha ma'as-sabirin. Dan macam-macam ya, semua apa yang kita baca sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Bunda, sehingga ini ulama besar ya, Bapak Kiai Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa puasa yang diajarkan oleh Al-Quran itu bermanfaat bagi kesucian jiwa. Jadi kita ini yang berpuasa, lambat laun hari demi hari, kita rasanya tambah bersih gitu. Hati jiwa kita tambah sangat-sangat bersih. Karena apa? Karena memang dibersihkan oleh Allah. Jadi tiba-tiba kita nggak suka ngerasani itu. Kita kan puasa gitu. Oh iya ya, Masya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Jadi langsung kita bertobat, langsung kita merubah, langsung kita menjadi orang-orang yang betul-betul suci gitu. Nah, terus ikhlas. Jadi kita nggak hitungan gitu. Jadi kita tidak berhitung dengan Allah. Kita juga tidak berhitung dengan manusia, saking ikhlasnya. Jadi kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang ikhlas, itu kadang-kadang kita betul-betul ingin menirunya gitu ya, karena mungkin kita ikhlasnya belum 100% gitu. Tapi melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita, komunitas kita, aduh ini orang yang ikhlasnya gitu. Nah, kita ingin meniru gitu. Nah, syukur-syukur kita bisa 100% seperti beliau yang ikhlasnya bisa terukur. Serta ketulusan hati seseorang. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu betul-betul kita tulus sekali ya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, puasa betul-betul membentuk karakter diri seseorang. Jadi padahal Allah itu sangat tahu bagaimana kita sebetulnya. Tapi dihantar oleh Allah. Kita diberi bulan yang mana di sana adalah well trained ourselves. Jadi ketika bulan suci Ramadan itu sebetulnya kita melatih diri kita sendiri. Ya, jadi train ourselves itu lebih bagus. Jadi levelnya sangat tinggi karena kita ma'rifat kepada Allah, kita kenal pada Allah. Ya, jadi saya ketika membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Orang yang hajinya mabrur itu pahalanya surga gitu. Saya selalu kenapa sebegitu reward tingginya Allah mengasihkan orang-orang yang hajinya mabrur itu surga gitu. Ternyata memang orang-orang yang akan berangkat haji itu sudah mereka change their mind. Mereka sudah merubah dengan sendirinya. Misalnya ada sesuatu, Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata saya salah gitu. Jadi ada kesadaran diri yang akan haji itu sebelum haji. Tambah haji juga, itu juga Masya Allah, dia akan bercerita kepada kita sesuatu yang kadang di luar kemampuan kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, nah itu haji tapi nggak seperti itu Bu Inan. Ya kita tunggu itu. Jadi Allah tidak tiba-tiba ngasih kita. Ya, jadi ada masa di mana beliaunya nanti akan betul-betul dekat kepada Allah. Bunda, saya akan diskusi dengan panjenengan ya. Karakter, what is character? Apa sih karakter itu? Oke, puasa membentuk karakter. Oke, karakter itu apa sih? What is the character? Nah, saya membuka dictionary. Character is the mental and moral qualities distinctive to an individual. Jadi ketika kita bicara tentang karakter, di situ ada mental, di situ ada moral dan qualities. Saya membuka lagi dictionary. Saya buka what is character? A set of qualities that are shared by many people in a group, country, family, etc.
Nah, ternyata Bunda, ketika kita bicara tentang karakter, yang kita bisa garis bawahi adalah qualities. Di sini ada qualities, di sini juga ada qualities. Jadi ada kualitas gitu. Jadi ketika kita bicara tentang karakter, di situ tersembunyi makna adanya kualitas dari seseorang. Jadi kita, diri kita, moral seseorang itu betul-betul berkualitas ketika kita bicara tentang karakter. Saya kira karena saya mengajar drama, mata kuliah drama di S1, itu ada namanya ada 2 karakternya, ya, bad character and good character. Karena memang characterization, karena memang disajikan gitu. Jadi penokohan, kita yang menokohkan gitu. Tapi kalau Allah yang menokohkan kita, sebetulnya we know only the qualities of us. Jadi kualitas kita sebetulnya. Nah, kalau kita menjadi sutradara atau kita menjadi penonton drama gitu ya. Nah, itu yang kita analisa dari pementasan itu sebetulnya bad character or good character gitu. Jadi misalnya Romeo and Juliet gitu ya. Nah, ini kan dua-duanya kan ini ada yang namanya flat character. Oh, 3 Bapak Ibu, maaf. Ada round character, flat character gitu ya, yang di pementasan itu. Tapi secara umum itu sebenarnya bad character and good character. Nah, 3 ini yang dipentaskan di dalam sisi drama atau sisi kehidupan di mana kita bisa melihatnya. Tetapi ketika kita mendiskusikan pada pagi hari ini, bagaimana puasa mereduksi karakter kita. So this is about the qualities. Jadi yang kita bisa garis bawahi Bapak Ibu adalah the qualities. Jadi nanti kualitas kita sebelum puasa dan sesudah puasa, is it change? Is it the same? So we can measure ourselves. Jadi apakah kita itu berkualitas atau tidak berkualitas? Kualitas kita itu rendah atau kualitas kita itu tinggi? Only us, only you that can measure. Hanya kita yang bisa mengukur kualitas diri kita, bukan orang lain. Because other people doesn't know who we are. Orang lain tidak tahu. Orang lain kan cuma tahu casingnya kita gitu, ya kan? But they do not know our heart. Mereka nggak tahu hati kita. Yang tahu hanya Allah. Makanya ketika kita bicara tentang kualitas, ya, sebetulnya pertanggungjawaban kualitas seseorang itu kepada Allah. So that is why the character is very important in the world. Makanya penggemblengan karakter di kehidupan kita itu sangat-sangat penting. Ya. Jadi ini makanya a set of quality. Jadi ini ditambahi Bunda. Kalau ini tadi kan mental and moral gitu ya. Ya fisik kita, ya jiwa kita gitu. Itu berkualitas gitu kan. Nah, tapi kalau yang Kamus Britannica itu lebih dalam, a set of qualities. Jadi kalau sudah a set itu banyak sekali komponen-komponen yang harus kita ukur dengan kualitas diri kita. Ya. Mungkin nanti misalnya kita punya sahabat, bagaimana kualitas kita dengan sahabat ini dan sahabat ini. Itu jadi ini yang namanya set qualities. Kita baik, kualitas kita sangat tinggi, baik sekali kepada mahasiswa kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita. Apakah sama? Of course different. Pasti itu berubah, berbeda ya. Nah, ketika kita bisa menyamakan kualitas kita sama-sama tingginya, that is name good character. Gitu nggak Bunda? Nah, siapa sebetulnya yang Masya Allah yang bisa memiliki high qualities gitu ya, yang kualitasnya sangat tinggi sekali karakternya? Rasulullah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Ya. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat
dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjenengan semuanya yang sangat mencintai Allah, yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, that is a very high characters. Itu panjenengan sudah menuju puncaknya, ya, puncak karakter yang sangat-sangat mulia. Karena apa? We do not know. Kita tidak tahu bagaimana kita yang akan datang next. Kita nggak tahu. Ya. Tetapi di dalam diri kita, now we only love Allah Subhanahu wa Ta'ala. And of course we love all people, all ciptaan beliau. Kalau kita cinta kepada Allah, maka pasti kita akan mencintai ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebetulnya kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda yang saya hormati, saya cintai sepenuh hati. Ini bukan hadis ya Bunda, tapi ini syair dari Syekh Ibrahim ya. Ini beliau mengatakan bahwa al-ummu madrasatun idza a'dadattaha a'datta sya'ban taibal a'raq. Jadi betul-betul ini. Ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Jadi sekarang pembicaraannya Bunda sudah mengkerucut terhadap seorang ibu terhadap kita. Jadi sekarang lebih mengkerucut ke kita. Ini sangat sangat menarik sekali karena kita di komunitas perempuan yang hari ini dihadiri juga oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ternyata betul-betul kita menguliti, kita menganalisa tentang diri kita. Kita ingin mengukur sejauh mana tingginya keikhlasan kita, kualitas kita bersama-sama. Ini sangat indah sekali. Jadi sharing session seperti ini mungkin perlu diistiqomahkan gitu. Dan saya kira nanti tidak hanya mengundang Women Insight, hanya mengundang anggota-anggota Women Insight gitu ya Mbak Maya ya. Jadi ya harus diundang juga gitu ya kalangan mahasiswa. Ini juga mahasiswa saya undang juga, ini ada Mbak Ida, ada Mas Galuh ya, ada Mas Toha dari mana-mana ini dari seluruh Indonesia ya datang melihat dan bersama-sama mendiskusikan. Insyaallah. Amin. Nah, kemudian ini kita sekarang menuju ke keluarga. Keluarga merupakan lembaga utama untuk mendidik karakter anak. Jadi benar-benar saya mengatakan bahwa keluarga itu merupakan lembaga utama. Saya menulisnya lembaga. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita bicara tentang keluarga, karena itu sebetulnya lembaga utama untuk mendidik karakter anak. Yang ada di mindset kita, lembaga adalah sekolahannya anak-anak. Gitu, ya. Jadi, anakku pokoknya tak sekolahan TK itu. Nanti terserah gurunya dia apa gitu. Tapi ada juga yang ibu itu sekarang alhamdulillah ya, dengan kemajuan teknologi, dengan keindahan dan kesalehan, kelembutan hati seorang ibu itu sekolah menjadi partner dari lembaga utamanya yaitu keluarga. Jadi tidak langsung pokoknya terserah anakku sekolah bagaimana, tidak. Tapi ada kalau di istilahnya di sekolahan itu ada buku penghubung gitu ya. Tapi sebetulnya tidak buku penghubung dalam hal ini. Lebih kepada hati yang menghubungkan gitu. Jadi ketika anak-anak kita sekarang kalau salaman itu sekarang mayoritas sudah 2 tangan. Waktu saya dulu tidak diajari salaman ya begini diwolak-walik gitu, tapi 1. Tapi anak-anak kita sekarang mengulurkan 2 tangannya. Itu menurut saya Masya Allah. Artinya ketika mengulurkan tangannya, anak itu ingin didoakan, Bunda. Jadi anak mengulurkan tangannya 2, ini doa. Maka doa kita adalah pasti kita akan mendoakan Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnati fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Jadi ketika anak menjulurkan tangannya 2,
di situ sebetulnya kita punya waktu untuk mendoakan dia. Atau kalau Allahumma ja'al auladana auladan sholihin, itu saja sudah cukup sebetulnya. Kalau penjenengan mau diteruskan ya hafidzi Allah, hafidz Quran, wasunnati fuqaha afiddin. Ya Allah, yang dia ngerti sembarang ilmunya tentang keislaman, tentang agama, ya Allah. Mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah, dan berkahi ya Allah kehidupan anak saya ini fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa panjang. Tapi ini anak-anak kita kan ya setelah sekolah kan gitu Bunda ya. Nah, ketika anak kita menjulurkan tangannya dua, itu masih ada kesempatan kita sebagai ibu untuk mendoakan. Ya, jangan lupa dicium ya Bunda ya, tangan anak kita. Bangsa yang berkarakter dan masyarakat yang berperadaban terlahir dari kumpulan keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera. Again, this is about the quality. Tadi, ya kan? Ketika saya, what is the character? Apa sih sebetulnya karakter? Maka mereka mengatakan the quality. Di sini pun juga yang berkualitas. Jadi ketika keluarga-keluarga kita yang berkualitas, Masya Allah, saya sangat salut sekali kepada PD Salimah in Women Insight that you collect us. Ibu Ketua mengumpulkan kita, collect us and share, dan sharing. Nah, ini Masya Allah. Ya, jadi kita itu dilatih untuk tidak medit gitu benar. Kita punya ilmu share gitu. Kita kita lihat saja. Makanya Allah itu betul-betul Masya Allah ya. Iqra. Jadi Al-Quran itu ayat yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Momen puasa ini setiap malam malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu Allah. Nah, wahyu yang pertama adalah Iqra, bacalah. Maka ketika kita mengatakan bahwa bagaimana keluarga-keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang pandai membaca. Maka seorang yang suka membaca, kalau Ustadz Dr. Puguh itu kan tidak membaca tok ya, membaca ya menulis gitu kan. Saya tuh membaca bukunya beliau berkali-kali dan tidak bosan gitu. Dan itu hadiahnya Mbak Maya dan Bu Dr. Fitri ya. Ketika saya bertanya terus ada hadiahnya itu Masya Allah. Saya baca berkali-kali beliau menuliskan kata cinta itu Masya Allah dikupas sedemikian panjang dan sangat indah gitu. Jadi ketika kita itu membaca, kalau seorang ibu itu membaca itu gak terus jupuk koran dibaca gini, ma berangkat, aku sibuk baca, it's not that, bukan seperti itu. Membaca artinya membaca in all organs. Jadi semua organ ini membaca. Ya, jadi itu benar. Puasa menjadi salah satu model pendidikan yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga ideal ini. Ya, jadi karena ternyata di dalam bulan suci Ramadan itu semuanya sangat berkualitas. Ya. Kualitas dikumpulkan maka ada high quality gitu ya, the highest quality. Nah ini unsur-unsur karakter ya Bunda, Bapak Ibu. Ada sikap, ada emosi, ada kepercayaan gitu. Jadi ketika sikap kita, emosi kita, kepercayaan kita, ini semuanya adalah unsur-unsur karakter. Ketika kita bersikap apa saja, that is you gitu. Kita senang kalau saya waktu ke Kanada insya Allah ya. Itu profesor saya always saying, nice to meet you Ina, morning dulu ya. Morning Ina gitu. Morning gitu. Ini ketemu pertama morning. Nanti ketemu di kelas juga morning Ina, morning gitu. Terus kita ketemu di restoran morning Ina, morning karena memang masih pagi itu. Saya bertanya-tanya, ya Allah, saya dulu enggak pernah dapat pelajaran morning ini gitu. Yang kita tahu, hi, how are you? Fine, thank you. And you? I'm pretty well, thank you. Nice to meet you. Itu yang kita belajar bahasa Inggris waktu itu. Tetapi ternyata morning Ina, nice to meet you, dua Bunda.
morning, kemudian nice to meet you. Ya, selamat pagi, senang aku ketemu kamu gitu. Nah, ini mungkin salam ya. Jadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini lebih is the best karena apa? Kita langsung mohon doa kepada Allah. Cuma salam kita tidak berkali-kali. Salam kita kalau ketemu, ya kan? Kalau kita ketemu mulai pagi sampai nanti sore ya salamnya 1 kali gitu kan. Nah, kalau ini enggak morning, Ina, nice to meet you. Oh, Masya Allah, nice to meet you too gitu ya kita. Nah, jadi ini sikap Bapak Ibu. Dan di sana itu orang-orang sukanya itu sikapnya ya. Itu sukanya tuh berterima kasih. Nah, ya, itu sebetulnya perintah Allah, ya kan? Jadi berterima kasih, kalau kita berterima kasih, kita mensyukuri nikmat, maka akan aku tambah lagi kan gitu Allah mengatakan, ya kan? Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jadi ketika kita diberi oleh Allah kenikmatan, kemudian kita mensyukurinya, akan ditambah lagi. Jadi orang bersedekah itu tidak pernah miskin kan Bunda nggih? Jadi kan kita selalu, ayo kita sedekah kan gitu. Nah, aku kemarin sedekah langsung dibalas oleh Allah beribu-ribu lipat gitu kan. Sampai kadang kita sungkan ya Allah, saya hanya sedikit memberi, kenapa engkau tumpah ruahkan gitu. Jadi ada rasa malu ya Allah gitu nggih. Nah, sikap-sikap seperti ini menunjukkan kualitas kita. Jadi di sana itu Bunda, every breath ya, hampir setiap nafas beliau itu selalu thank you gitu. Jadi apa saja thank you very much. Makanya itu saya train to my students. Please easily say thank you other people. Nak, tolong nak, sampean yang pinter mengucapkan terima kasih nak pada orang lain. Even you do not know him. Mungkin kamu tidak tahu nak siapa, tapi say thank you very much. Itu ya. Jadi kalau di sana itu kalau dosennya datang Bunda, itu yang bukakan pintunya itu dosennya. Jadi dosennya tuh menengtok dengan di pintu gitu ya, kayak guru-guru TK kan gitu ya Bunda ya. Tapi ini di perguruan tinggi itu di McGill University. Jadi dosennya tuh yang buka pintu. Terus kita ya main guyu tok, kan kita belum awal-awal kan ya udah enggak mengatakan thank you gitu ya, guyu tok gitu. Ternyata begitu thank you tuh thank you tanang ya di dosennya gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin kenapa Allah mengirim kita ke suatu tempat itu ya, di situ ada ilmu gitu. Nah, coba nanti kita mencoba ya di di toko Istana Buah gitu misalnya. Kita bukakan orang gitu kan, tidak satu pun akan mengatakan thank you very much, tapi ya senyum lah, dikasih senyum itu sudah Masya Allah kan gitu. Tapi ada juga yang tidak ngasih senyum, ya lewat aja gitu. Tapi tidak apa-apa, just we want to train ourselves. Ya, kita mencoba menolong orang lain, bahwa dia terima kasih, atau kita tidak don't care lah, emang gue pikirin gitu kan. Nah, ada emosi, ada kepercayaan, ada kebiasaan dan kemauan, ada konsepsi diri, Bunda. Masya Allah, kalau misalnya kita itu semuanya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bagus, ya. Jadi saya suka mendengarkan, suka membaca tausiah-tausiah yang semuanya itu pasti membentuk karakter-karakter yang berkualitas. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini nilai-nilai pendidikan karakter selama bulan Ramadan. Apa saja gitu. Ya, kita sangat religius Bapak Ibu ketika kita bulan suci Ramadan, sangat religius. Bahkan di akademisi, dosen-dosen itu, guru-guru itu juga sangat religius. Saya sampai mengatakan kemarin, Masya Allah, puasa bahasanya sangat religius gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang mungkin beliau baru memiliki uang gitu kan, terus baru hair gitu ya. Itu mengatakan ini alhamdulillah ada mahasiswa yang sudah bertaubat gitu. Nah, ini kan ya guyonan sih sebetulnya gitu ya. Jadi ini kan sudah dekat gitu, taubat gitu ya. Artinya kan dia merasa aku nggak boleh stay tune di kampus ini gitu. Nah, kemudian misalnya kita tiba-tiba punya rezeki terus nggak medit, kita punya hutang disaurkan gitu. Itu kan sangat religius itu ya. Jadi bahasa-bahasa, kemudian apa saja selama puasa itu kita semuanya menjadi orang-orang yang sangat religius dan sangat jujur Bunda, ya kan? Tidak ada satupun, karena puasa itu urusannya kita dengan Allah,
ya kan? Jujur itu betul-betul Bunda, Masya Allah. Nah ini nanti berimplikasi setelahnya puasa gitu. Jadi setelahnya puasa kita menjadi orang yang sangat-sangat fitri ya, dan toleran. Jadi kepada keluarga kita sangat toleran. Ya kan? Jadi lebih kepada kita menerima kasih dan sayang. Ya. Jadi kita sudah enggak ke suami kita mungkin kita lebih sabar gitu ya, nggak apa-apa, memang beliau ini sudah faktor U gitu aja ya kan. Padahal kalau enggak puasa mungkin ya beda gitu kan. Aduh ini banyak bisa gitu ya, nggak apa-apa, tetisan apa alami gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita menjadi sangat-sangat disiplin. Why? Because ya. Kenapa kok disiplin? Kita diberi oleh Allah waktu ya. Waktu puasa kita awali pada jam berapa, berakhirnya jam berapa, gitu kan ya. Dulu saya katanya dosen saya, kalau kita di luar negeri itu kita puasanya sampai 22 jam, sampai 13 jam gitu kan, sampai 20 jam. Saya, masa sih gitu. Nah ternyata pas saya ke London, ke UK itu betul. Jadi terawih itu berakhir jam 12:30 terawihnya. Kemudian jam 2:30 atau jam 2 itu sudah subuh. Jadi setelah after terawih ya, terawih itu enggak boleh tidur, langsung kita makan lagi untuk sahur atau mungkin kita hanya minum sama roti, kita menunggu subuh. Setelahnya itu subuh. Nah, baru setelahnya subuh baru kita tidur gitu ya. Memang betul itu. Kemudian kita kerjasama ya, kita enggak mungkin Bapak Ibu kita sendirian gitu ya. Kita sendirian itu mungkin bertahan hanya satu jam atau paling lama 1 hari gitu kan. Tapi kadang ada momen yang kita tuh ingin sendiri ya. Tapi ternyata lambat laun kita menjadi orang yang bingung gitu kan. Karena kita nggak punya teman. Oke sendiri tapi ada HP ya, podo ae nggak sendiri itu ya kan. Itu namanya ya tetap bersosialisasi. Dan kita betul-betul menjadi orang yang kreatif. Kreatif ini berpikir kita ya Bunda ya, menghasilkan cara yang baru gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita yang sederhana saja, buka puasa kita apa sekarang? Kemarin dawet ya. Dawet yang beras gitu. Hari ini enggak ini ada orang yang jualan blewa. Kita blewa saja. Blewa enggak usah pakai blewa saja, tapi kita pakai nata de coco. Nanti kita gini-gini. That is about creativity in serving our family. Itu kreativitas untuk menumbuh kembangkan kecintaan keluarga ketika bulan suci Ramadan. Kreativitas yang lainnya banyak sekali Bunda ya. Jadi ini waktu pandemi kemarin itu ibu-ibu Masya Allah itu banyak yang diuntungkan ya. Waktu ini creativity. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha baru ketika musim pandemi. Termasuk tetangga saya. Karena anaknya itu lulusan dari sebuah perguruan tinggi ekonomi dan IT, itu dibuatkanlah aplikasi. Jadi tetangga saya hanya jualan ini Bunda apa namanya? Geprek, ayam geprek gitu ya. Ternyata asetnya ketika bulan pandemi, musim pandemi kemarin, 1 hari bisa meraup 3 juta rupiah. Insya Allah itu bersih. Ya. Jadi seorang ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja itu bercerita kepada saya, Umi kalau maghrib isya itu ya saya matikan aplikasinya. Loh kenapa Mbak? Karena kalau musim promo-promo gitu tuh antri nih, saya enggak tak buka. Jadi beliau yang ibu rumah tangga biasa sampai mengerti tentang aplikasi, itu kan karena kreativitas dari putranya dan dia menjadi orang yang berkreativitas juga gitu. Nah, itu. Kemudian Bunda, ternyata sikap dan perilaku yang betul-betul mendidik kita ketika bulan suci Ramadan ini adalah mandiri. Jadi anak-anak kita sangat mandiri. Kemudian keluarga kita sangat demokratis ya. Dan yang berikutnya kita selalu mempunyai rasa ingin tahu. Kita datang ke Women Insight, pasti kita ada sesuatu yang ingin kita ketahui. Saya kontak Mbak Maya, saya kontak Bu Dr. Fitri, pasti karena saya ingin tahu sesuatu. Nah, jadi enggak apa-apa, rasa ingin tahu itu kita pelihara karena disitulah Allah memberikan ilmu kepada kita. Nah, yang terakhir Bunda,
tentang pendidikan karakter keluarga selama bulan suci Ramadan. Saya memberikannya seperti ini ya Bunda, keluarga ini adalah lembaga. Karena ini lembaga, maka kita harus memiliki kurikulumnya. Bagaimana sebetulnya kurikulum dari lembaga keluarga kita ini? Karena ini ada kurikulumnya, maka kita harus mengetahui yang tadi itu dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qu anfusikum wa ahlikum naro. Jadi kita diminta oleh Allah, jagalah keluargamu. Jangan sampai mereka ada di neraka. Jangan sampai mereka mendekati neraka. Nah, ini kurikulumnya adalah kurikulum agama kita. Harus ditancapkan di keluarga kita. Ya. Rektornya siapa? Suami kita. Bunda menjadi apa? Bisa wakil rektor, bisa dekannya. Kalau misalnya kepala sekolahnya adalah suami kita. Kita menjadi apa? Kita bisa menjadi wakil kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum misalnya. Jadi ini memang betul-betul harus harus didesain gitu. Tapi tidak formal amat sama gini loh. Aku gini, enggak begitu. Tapi ini betul-betul menjadi pengetahuan dari seluruh keluarga. Terus kalau ini keluarga, profil keluarga kita tuh apa? Bagaimana gitu. Kalau di perguruan tinggi, profil lulusan gitu. Profil lulusan kita tuh mau dicetak bagaimana gitu. Nah, ini profil keluarga, anak-anak kita pasti dicetak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Gitu kan Bunda? Nah, ketika kita sudah bisa memiliki profil keluarga kita, maka sebetulnya kita sangat mudah untuk mendeskripsikan distingsi atau keunggulan dari keluarga kita. Karena profil keluarga kita menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga anak-anak yang terlahir dari kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, maka keunggulan anak-anak kita adalah anak-anak yang selalu taat kepada Allah dan selalu taat kepada kedua orang tuanya. Hablum minallah wa hablum minan nas sangat terjaga dengan bagus sekali. Karena keluarga ini betul-betul keluarga yang mempersiapkan mereka nantinya berkiprah di masyarakat. Nah, bentuk luarannya bagaimana? Ya tentu anak-anak kita berprestasi, Bunda. Panjenengan tahu nggih, sekarang saya kira saya sudah bukan rahasia lagi. Ibu-ibu yang aktivis itu hampir keseluruhannya melahirkan anak-anak yang istimewa. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama cabang Kota Malang yang tidak mungkin presentasi di rumah lebih banyak daripada presentasi di luar rumahnya lebih besar bersama jamaahnya daripada di rumahnya. Ternyata anak-anaknya menjadi dokter. Seperti Bu Dr. Fitri. Kemudian menjadi dosen di Jakarta, kemudian disekolahkan S2, S3 dan seterusnya. Jadi ternyata luar biasa seseorang yang sangat sibuk di organisasi, ternyata putranya malah justru menjadi dosen di UI, menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Ini Masya Allah. Ketika kita itu ketika kita membela agama Allah, ketika kita menjalankan agama Allah, percayalah bahwa Allah yang akan menjaga keluarga kita, Allah yang akan memberhasilkan kita semuanya, insya Allah. Dan target capaiannya pasti tercapai, Bunda, yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga yang berkualitas, maka menjadi generasi-generasi emas. Jadi nanti ini sangat berhasil sekali mereka berterima di mana-mana. Kesimpulannya, Bunda, ini. Jadi ketika kita memiliki keluarga, maka semua Bapak Ibu wajiblah mengendalikan emosi dan membentuk sikap yang sabar. Ya, tadi itu nggih, innallaha ma'as-shodirin, sebetulnya Allah senang sekali dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu tidak mudah, Bunda. Sabar itu memiliki proses.
membutuhkan waktu. Tetapi ketika kita sekarang dibentuk oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar, maka sebetulnya kita mensyukuri nikmat terus, dan Allah akan menambah nikmat-nikmat kita. Yang kedua, sebagai seorang ibu, maka wajiblah kita membentuk nilai-nilai positif. Maka yang saya desain dengan semua jajaran pengurus daerah untuk semarak ngaji bareng di Masjid Jami adalah kita membentuk ibu-ibu semua jamaah memiliki mindset yang positif. Dan alhamdulillah berangsur-angsur kita mendapatkan ilmu dari seluruh narasumber, itu menjadi, kalau istilahnya kemarin Bu Dr. Fitri, ya, itu kita itu teko, ya. Teko itu kalau dalamnya kopi maka dituang pasti jadi kopi gitu. Kalau di dalamnya susu dituang pasti susu yang keluar gitu. Nah, ketika mindset kita yang kita latih untuk menjadi orang-orang yang positif, maka kemarin disampaikan oleh Profesor Mufidah yaitu husnudzon. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada siapapun, maka di situ ada kesabaran. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita ada teman kita, lah yuk gimana ya, dia tuh lo begini. Oh iya ya, mungkin butuh waktu kayaknya. Beliau nggak sama sih dengan jenengan, butuh waktu kayaknya. Nah ini sebetulnya kita sudah memiliki aura positif yang bisa ditransferkan kepada teman kita. Ya, oke. Kemudian meningkatkan solidaritas dan kebersamaan. Masya Allah. Bagaimana kita nanti, ya sekarang nih ibu-ibu sudah sibuk. Aku beli aja, lemon aja. Nanti ketika saya buat ini tak lemon gini. Nah, kita sudah menunggu-nunggu untuk bersama gitu. Nah, ternyata yang lainnya nggak suka lemon, nggak apa-apa. Oke, ini nanti diganti madu aja ya. Gitu. Jadi ada kebersamaan, ada kebahagiaan gitu. Jadi not instruct. Jadi kalau yang tadi Bunda, ketika kita membentuk kurikulum, kemudian kita mendesainnya, itu nanti perkuliahan kita, pembelajaran kita dengan anak-anak kita itu pasti harus partisipatif dan inovatif. Jadi berpartisipasi anak-anak kita. Makanya nilai yang tertinggi dari penelitian itu adalah kalau kita melibatkan mahasiswa, kita melibatkan mitra, kita melibatkan institusi antar prodi, itu betul-betul sangat nilainya sangat tinggi. Karena apa? Karena di situ saling menyempurnakan. Jadi itu. Kemudian yang terakhir Bunda, mudah-mudahan keluarga kita itu harmonis ya. Jadi harmonis dan toleran. Jadi kita tidak boleh itu, tidak boleh. Jadi yang pernah saya sampaikan kemarin, saya pernah mendengarkan pengajian tausiah gitu ya. Ustadznya bilang, kalau menjelang maghrib itu saya matikan televisi, saya suruh anak-anak saya ke musola, saya suruh anak-anak saya ke masjid. Nah, di sini saya langsung, kenapa mengajar kok dengan kekerasan? Jadi mengajar anak dengan kekerasan, so what gitu. Lalu apa hasilnya? Nah, ternyata besoknya ditanya anaknya di teman-temannya, "Loh, kamu memangnya nggak nonton kemarin, nggak nonton televisi? Jam berapa?" "Loh, jam 5:30 itu loh." "Oh, 5:30 dimatikan sama bapakku. Aku disuruh ke masjid, aku disuruh ke musola. Nggak keren memang bapakku." Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita rubah saja. Bagaimana kita, anak-anak kita saja yang mematikan televisi. Anak-anak saja yang mengambil mukenanya, mengambil kopiahnya, mengambil sarungnya. Terus pamitan. "Ma, Assalamualaikum. Masjid dulu ya, Ma." "Iya, Nak. Hati-hati ya." "Ya, nanti Mama sebentar lagi nyusul." Ya. Kalau anak-anak tidak sholat, tidak usah kita, "Ayo sholat, nanti kamu masuk neraka." No. Dibisiki, "Nak, Ibu pengen masuk surga bersama-sama." Masa, Ma? "Iya, kan. Jamaah itu 27 ya, Ma ya pahala." "Iya. Kan kita bisa masuk bareng ke surga bareng-bareng, Nak, karena pahalanya banyak." Jadi mengajar anak itu sebetulnya santai dan enak. Jadi di sini enggak sepaneng, ya. Nah, nanti kalau sudah auranya seperti itu, sekarang anak-anak enggak bisa lepas dari gadget. Enggak bisa lepas dari itu. Kenapa bukan bunda-bunda yang mendesain setengah jam ya, tapi sudah ada
ada aplikasi-aplikasi saya kira sekarang sudah mulai diperkenalkan dan kita bisa downloadnya dengan mudah dan murah. Ya, oke. Saya kira itu ya Bunda. Masya Allah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurangnya gitu ya. Saya selalu kalau terima kasih itu saya posting anak-anak ini. Karena saya senang, saya lihat anak-anak ini happy gitu loh, happy sekali ya. Jadi ada yang giginya kayak gini gitu dan rebutan gitu ya untuk menyampaikan yang ini. Matur nuwun, syukron, CC dan Maxim. Gitu ya Mbak, Bapak Ibu, Bapak-bapak, mohon maaf, matur nuwun. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair Bunda atas panjang lebar betapa Ramadan adalah momen berharga di mana Allah jadikan ini tempat menimpa kita. Kalau boleh tadi ada beberapa yang saya catat nggih dan kita semua tadi sudah menyimak dengan luar biasa. Monggo saya persilahkan kepada ibu-ibu yang hendak bertanya. Saya persilakan kepada 3 peserta. Bisa raise hand langsung menyampaikan pertanyaannya atau sambil mengetikkan pertanyaan di kolom chat juga bisa. Saya awali, kami persilahkan untuk penanya. Monggo, nggih, Bunda Eki. Oke. Nggih, hampir saya monggo Bunda. Assalamualaikum Mbak Eki, Masya Allah, Bunda Eki, Alhamdulillah. Sugeng enjing Mbak Ina. Punya Ina. Anjing, Bunda Eki, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya insya Allah. Amin, amin ya Allah. Ini tadi yang dibahaskan ibu-ibu. Nah, gimana peran uti-uti yang saya tanyakan? Itu aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eki. Ditunggu nggih. Kalau kita tunggu satu penanya lagi nggih Bunda. Nggih, monggo. Bu Maya masih unmute gitu ya. Ngapunten. Monggo Bunda Ria ini menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat. Apa bisa menyampaikan langsung di kamera, open kamera? Nanti dulu nggih. Monggo kepada Ibu Ina. Monggo Bunda dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Eki kalau Bunda Eki nggih. Oke, Bunda Eki, Assalamualaikum. Kemarin kehilangan momen ya, karena nggak rawuh waktu Bu Nyai Dr. Fitri ngasih ceramahnya. Masya Allah, asik sekali. Asik setrika sama nonton YouTube. Iya. Lupa deh. Karena nggak di alarm ya, jadi Bunda Eki nggak rawuh kemarin. Oke, Alhamdulillah. Belum jadi habits. Belum jadi habits. Ngapunten. Jadi sebetulnya yang saya bahas tadi itu tidak semata-mata untuk ibu muda atau yang sedang memiliki anak-anak kecil gitu ya. Saya pikir untuk uti-uti juga. Jadi uti-uti sekarang itu kan tinggal melihat hasilnya gitu kan ya. Jadi bagaimana anak cucu kita itu sebetulnya bentukan dari utinya gitu. Karena utinya ini kan telah melahirkan mamanya cucu kita gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita melihat cucu-cucu kita tumbuh kembang dengan sesuai harapan kita ataupun belum sesuai dengan harapan kita, itu sebetulnya semuanya ada proses gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba cucu kita datang dengan muka yang ramah, dengan bercerita tentang keindahan, bagaimana dia di sekolah tadi, dan yang lain-lainnya gitu ya. Itu sebetulnya anak-anak cucu kita sedang berinteraksi dengan seseorang yang dia merasakan sangat indah, nyaman untuk berdiskusi gitu. Jadi peran UTI juga sekarang selain mendoakan, karena UTI kan pasti dalam sisi fisik sudah agak berubah lah, walaupun kalau Bunda Eki tidak berubah, bahkan Bunda Eki ini sudah siap untuk ngajak saya healing ya kan kemana-mana ini Bunda Eki ini. Oke. Dan beliau driver sendiri gitu kan, kalau saya enggak, saya nunut-nunut ya. Nah,
ini menurut saya Bunda sama. Jadi bagaimana seorang uti atau seorang kung ya itu menjadi apa namanya role model, menjadi modelnya dari keluarga itu, gitu ya. Jadi karena uti dan kung ini sudah tidak seberapa banyak apa namanya instruksi lagi gitu ya, sudah diwakilkan oleh anak-anak kita, itu biasanya anak cucu kita itu lebih apa ya sebetulnya sama sih apa sama nyamannya gitu. Jadi diskusi dengan mama papanya, ibu bapaknya, abah uminya, atau dengan uti dan kungnya gitu. Jadi menurut saya sama-sama Bunda Eki. Jadi keluarga kita tidak membedakan antara umur ya. Jadi ini adalah peran kita sebagai seorang perempuan yang mendidik anak-anak cucu kita menjadi anak cucu yang menjadi generasi emas berikutnya. Itu ya Bunda Eki ya. Oke. Masalahnya kalau apa punya keterbatasan power ya, punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu karena di situ ada mantu mungkin yang juga kurang pas gitu loh. Itu yang apa namanya yang jadi pikiran saya. Oh, gitu Kemudian ya. yang kedua saya juga tanya ini ada Salimah Kabupaten ini ada grupnya kah? Kebetulan saya juga orang kabupaten ini. Ada insya Allah Bunda Eki, nanti insya Allah gimana ya, menuliskan nomor panjenengan saya gimana ini caranya supaya kita bisa mendapatkan nomor panjenengan. Nah, kita Saya masukkan Bunda Punyai. nanti punyai mangke kirim Mbak Maya. nggih insya Allah. Nanti sebaliknya juga kita bisa diinformasikan Bunda biar mengaji bersamanya itu. Oh iya, insya Allah. Amin, amin. Untuk pertanyaan berikut, sampun Ibu Eki, Bunda Eki? Nggih. Sampun nggih. Sampun insyaallah. Nggih. Matur nuwun, Punyai Ina. Sami-sami Bunda. Berikutnya untuk pertanyaan berikutnya Bunda Ina. Menikah dari Ibu Ria, pertanyaannya izin bertanya bagaimana menyeimbangkan peran sebagai ibu yang bekerja agar anak tetap bisa menjadi anak salih dan berhasil. Monggo, Punyai. Matur nuwun sangat. Menyeimbangkan peran sebagai ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja pasti ini berbeda. Tetapi perbedaan itu menjadi lesap, menjadi tidak ada ketika kita bisa mensejajarkan. Ketika kita di luar, itu sebenarnya kita di dalam. Kalau dulu kan SMS gitu kan, atau telepon ya rumah gitu. Padahal dia nggak ada di rumah gitu misalnya. Ini menunggu dia pulang gitu. Tapi kalau sekarang itu berbagai macam alat ya yang bisa kita komunikasikan. Jadi seperti saya misalnya, mungkin Bapak Ibu juga yang ada kegiatan yang di luar. Saya kira kita sangat tahu kondisi dapur kita misalnya, ya kan? Jadi bekerja itu bukan sesuatu yang akan memisahkan kita menjadi peran kita, tidak, tetapi tetap. Karena anak-anak kita pasti akan sama gitu. Jadi tidak adanya kita di rumah itu seperti adanya kita di rumah. Dengan apa? Communication. So we communicate with them. Kita terus berkomunikasi dengan mereka, ya kan? Nah, nanti jam berapa kita ke McD misalnya? Nanti aja Mas, jam sekian. Itu semuanya sebetulnya bisa itu pembicaraan di rumahnya. Tetapi ternyata itu ibu di kantor, anak di sekolah. Tetapi kan itu sebetulnya ternyata kita bisa menokohkannya seperti di rumah. Jadi kalau menurut saya itu sebetulnya ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja itu sebetulnya sama. Fisik saja yang berbeda. Fisik ibu-ibu yang bekerja di sekolah, di kantor, di rumah sakit, atau di kampus. Fisik. Tetapi ketika jiwa kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita, no problem. Jadi tidak ada problem sebetulnya. Jadi kita misalnya gini, nah ini sudah zuhur, tadi ke masjid kah? Iya Tama, masa nggak ke masjid kan eman, sih? Jadi kita tahu anak kita, oh ya,
Jadi tidak begini. Kamu sudah ke masjid. Ini jamaah loh, sudah azan loh. Jadi kita kita change our mind. Ketika kita di luar itu ya seolah-olah kita di rumah gitu. Ya, kalau kita di rumah kan gitu. Yuk jamaah ya kan gitu. Nah, kita di luar pun ya harus seperti itu gitu. Ya. Insya Allah mindset yang membedakan itu adalah karena kita yang membedakan. Okay. Tapi sebetulnya itu tidak berbeda, sama. Jadi ketika saya di London ya 2 bulan, dan itu pas puasa seperti ini, saya minta Abah, ya jenengan pokoknya sing sabar ya, saya paling lama ini saya teleponnya gitu. Ya gak apa, telepon apa kan gitu, bapak-bapak kan santai, padahal kita masya Allah gitu. Ya saya telepon apa? Ini ya, aku makan ini ke Oxford University. Ternyata naik dari Brooklyn, dari apartemen itu loh ya, setengah jam. Padahal jaraknya tuh jauh. Nah, padahal hanya mau bercerita seperti itu saja gitu. Jadi ini kan sepertinya ketika kita omong-omongan di ruang tamu atau di ruang makan kan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada jarak yang memisahkan kita. Yang memisahkan itu pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak merasa kita jauh gitu, ya dekat gitu. Kita jangan khawatir Bunda. Anak-anak kita itu anak-anak yang sudah dijaga oleh Allah. Kan panjenengan selalu mendoakan, ya kan? Ya Allah, selamatkanlah dia, dunia dan akhiratnya. Jadi sempurnakanlah keimanannya. Jadi panjenengan itu doanya sudah berterima di langit sana, Bunda. Dan Allah mengijabah. Ya. Jadi jangan ada kekhawatiran lagi. Yang ada adalah berangkat kita ke sekolah sama salaman, dicium. Doakan ya nak yang iya Tama, coba didoakan. Sama nanti Mama doakan juga. Mudah-mudahan kamu lancar ya di sekolah ya nak ya. So itu Masya Allah luar biasa. Menjadi imun booster yang luar biasa bagi anak-anak kita. Gitu. Ya, jadi sehingga dua-duanya berjalan Bunda. Di pekerjaan ibu ini Masya Allah memiliki reward. Anak-anak kita memiliki piala-piala kemenangan di sekolahnya. Gitu. Jadi memang butuh proses ya, butuh butuh keberadaan kita gitu. Jadi selama nanti kita sudah bisa mendesain bahwa tidak ada perbedaan antara kita di luar rumah dan di rumah, itu insya Allah jalan. Jadi nanti pulangnya tumpukan cerita yang akan kita sharingkan kepada semuanya. Kita menunggu dulu. Oh aku tadi gini mana? Oh ya, masa sih sampai kita lupa loh maghrib gitu. Jadi yang ada adalah hanya keindahan saja. Oh ya Bunda ya. Sampun, Ibu Buria, begitu jawaban beliau. Jadi kurang lebihnya menyambungkan dengan Allah ya Bunda. Ada Allah yang akan menguatkan Ibu tawakalnya, percayanya, ngaten nggih Bunda? Iya, betul. Masya Allah, nggih. Pertanyaan berikutnya Bunda, ini sudah ada di kolom chat. Atau sebelum saya izin ya, ini kayaknya low bed saya anukan sebentar aja. Atau sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, adakah monggo yang mau raise hand bertanya secara langsung, kami persilakan. Oke. Izin saya, Bu. Oh, iya. Enten ya, Mbak Enten. Enten atau Ya, Enten ini? Mbak Enten, Bunda. Mbak Enten, monggo. Terima kasih, Bu, atas ilmunya. Masya Allah, saya kagum sekali sama Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu, saya ini juga termasuk ibu yang bekerja, Bu. Alhamdulillah, saya amil. Dan pekerjaannya memang bisa dibilang 80% itu di lapangan, bertemu dengan banyak orang. Nah, mungkin ketika ketemu sama anak itu hanya pagi dan pulang kerja gitu. Kadang pulang itu di perjalanan tuh masih
maghrib di jalan baru ketemu sama anak. Itu ada rasa ya Bu, ketika jadi wanita itu ada rasa ya Allah. Memang saya pakai prinsip yang tadi Ibu bilang, ketika engkau mengabdikan diri untuk Allah, ketika engkau bekerja untuk Allah, maka Allah akan menjaga keluargamu, anakmu. Tapi karena kadang manusiawi ya. Iya sayangnya, sebentar ya nak. Jadi kadang tuh ada perasaan tuh kayak gini Bu. Ya Allah kok waktuku banyak banget, aku nih zolim gak sih gitu ya. Bu, itu kadang-kadang tuh kayak karena ini ya Bu, karena bekerjanya terlalu banyak di luar, jadi kadang tuh ada rasa takut gitu Bu. Apa sikap atau apa sih yang bisa menguatkan enten kembali ketika misalnya pikiran-pikiran itu kadang muncul gitu. Tapi kalau misalnya pada saat kayak sama anak kayak gini, lagi Zoom enten usahakan tetap sama anak. Ketika misalnya enten keluar, enten usahakan banyak interaksi sama anak. Cuman kadang-kadang pikiran itu begitu, jadi enten itu bagaimana cara menetralisir atau memberikan pemikiran-pemikiran positif untuk bisa kuat gitu. Karena kan bilangnya sama Allah, ya Allah aku ingin bekerja untukmu ya Allah gitu. Kayak gitu Bu. Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih Mbak Enten. Monggo Ibu Nyai. Ya, makasih Mbak Maya, Mbak Enten. Ya, saya bisa merasakan saya ada di Mbak Enten ketika Mbak Enten tadi berbicara gitu. Saya ada betul-betul saya ada di situ. Saya ingat ketika anak saya masih kecil gitu ya. Jadi di Pramuka dia akan camping gitu. Saya pamit karena saya harus ke Perancis selama 1 bulan gitu. Saya tidak bisa bayangkan pasti dia akan sepi 1 bulan nggak ada sama sekali ibunya itu. Saya 1 bulan. Kalau Mbak Enten kan hanya 1 hari kan atau nggak sampai kan ya, nggak sampai 1 hari kan gitu. Nah, menurut saya kalau anak-anak masih kecil itu kan sekarang bisa kita komunikasi ya, komunikasi misalnya video call atau telepon aja, sekedar telepon itu sebetulnya menurut saya sama. Karena kan yang kita kirim itu adalah hati. Jadi bukan ucapan, tapi hati kita yang kita kirim ke anak kita. Dan anak kita menerima dengan hati itu. Gitu. Sehingga mereka tidak apa-apa sebetulnya itu. Yang kita itu kan sangat melankolis. Gitu. Jadi seorang ibu itu kan sangat melankolis. Gitu ya. Sangat kadang-kadang itu sangat pengen nangis. Gitu ya. Nangisan, gembeng gitu kan. Itu ibu. Gitu. Wajar, enggak apa-apa. Nah, menurut saya ketika itu ada alarm seperti itu wajib disyukuri Mbak Enten, karena disitulah cara kita untuk meneruskan prestasi-prestasi kita berikutnya. Kita percaya nanti Allah akan memberikan prestasi yang ternyata kita tidak seharian penuh ternyata, karena kita diangkat ke level yang berikutnya. Kalau diangkat ke level berikutnya kan kita tinggal nunjuk saja, atau kita tinggal menulis tortornya, yang kerjakan staff-staffnya. Itu kita kita percayakan itu. Ya. Tetapi ketika kita sudah mulai merasa bersyukurlah, karena disitulah cara Allah mendekatkan kita dengan keluarga. Iya Mbak Enten ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bunda, terima kasih Mbak Enten pertanyaannya. Bunda, ini saya sampaikan pertanyaan di kolom chat. Dari Ibu Dwi Handayani menanyakan, mohon pencerahan bagaimana bila anak sudah terlanjur lebih suka wirid HP daripada wirid asma Allah. Bagaimana mengembalikannya ke jalan yang benar? Terima kasih. Demikian Bunda, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kalau untuk sebentar ya Mbak, ini kok kayaknya low profile. Kok close ya. Jadi lebih memilih
gadget gitu ya, daripada dia wiridan gitu. Nah, biasanya anak itu memang membutuhkan proses ya untuk apa namanya, untuk kita bimbing. Gitu. Jadi seberapa sih dia, gitu. Seberapa lama sih dia memegang gadgetnya itu. Jadi saya kira nasihat itu perlu dikasihkan dengan selembut yang panjenengan miliki. Gitu. Jadi sebetulnya yang lebih tahu bagaimana anak kita itu adalah kita. Jadi kalau anak-anak kita sudah sudah katarsis dengan yang namanya gadget, itu mungkin yang perlu kita waspadai adalah organ-organ tubuhnya. Jadi tapi mudah-mudahan ini bisa bisa segera disembuhkan sehingga tidak ada persoalan yang sangat kita khawatirkan. Menurut saya perlu pendekatan yang sangat bagus gitu kepada ananda kita. Saya kira itu saja nasihat atau yang bisa saya sarankan gitu. Iya benar. Saya tuh bingung ngatur ini Bunda, kalau Bunyai itu rasanya Ustadzah saya, Bunda itu terasa sangat dekat di hati seperti jadi mohon pangapunten ya Bunda, bahasanya ini belum terbiasa dan biasanya ngaturin itu supaya seperti lebih dekat, mangke ngaturi malih, nyun hadir malih karena ilmunya Ustazah Ina ini nggih. Aku malah panggil Mbak Ina. Enggak apa-apa, kan lebih dekat. Ilmunya Bunda Ina itu luar biasa dan pengalaman gue juga banyak sekali. Jadi Pinter sekali. ngaten nggih, mohon maaf Brilliant kalau woman. ada ngaturnya berubah-ubah ini. Jadi Ibu-ibu ada lagi pertanyaan? Waktunya sudah habis, tapi jika masih ada pertanyaan lagi, satu lagi kami persilahkan. Bu, maaf izin bertanya. Ya, mau silakan dari Ibu siapa ini? Bu Aulia, Nje. Iya, Bu. Monggo silakan. Bertanya untuk Ibu. Saya merupakan ini ya, Bu, ibu 2 anak gitu. Cuma saya LDR gitu. Saya dengan bayi saya yang 11 bulan di Jogja dan suami dan anak pertama umur 3 tahun di Merauke dalam rangka melanjutkan pendidikan. Dan yang mau saya tanyakan bagaimana Bu caranya agar kita tetap bisa menguatkan bonding ke anak tersebut meskipun jauh dan tetap bisa menyalurkan habit untuk Al-Quran itu sendiri Bu. Bukan hanya dari ayahnya tapi juga dari saya sendiri seperti itu. Terima kasih Bu. Bunda Ina, itu ada pertanyaan dari Ibu Aulia, beliau posisinya LDR-an dengan suami, kemudian bagaimana untuk meningkatkan bondingnya, begitu Bu Aulia, dengan putranya, kemudian tetap memperkuat Qur'annya, interaksi Qur'annya, pendidikan kebersamaan dalam mendidiknya, begitu Bu Aulia? Iya benar Bu. Monggo Bunda. Ya, terima kasih Bu Aulia. Saya kira kita memang kalau berjauhan itu rasanya memang ada kesepian gitu ya. Ada sesuatu yang sepi, ada yang kosong gitu karena kita jauh dengan keluarga kita. Sebetulnya kita bisa mensiasati yang tadi itu. Jadi kita dengan dialog dan berkomunikasi. Karena memang fisik kita tidak ada dengan mereka gitu. Jadi fisik kita ini sekarang sedang jauh gitu. Nah, menurut saya satu-satunya jalan adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya ada teman saya kuliah S3, S2 di Australia, sementara keluarganya di Malang gitu ya, itu ternyata running well, nggak ada sesuatu yang bisa digalaukan gitu. Karena apa? Setiap saat mereka pasti akan berkomunikasi. Nah, tetapi yang membuat kita tidak ada yang membuat kita problem itu adalah karena kita merasa bahwa kok saya jauh, anak saya di sana, bagaimana ini. Jadi pikiran-pikiran yang kekhawatiran itulah yang menjadikan kita lambat laun itu merasa, duh aku kok begini ya, kok begitu. Padahal sebetulnya kalau kita terus-menerus berkomunikasi dengan keluarga kita, itu sebetulnya mereka sangat senang dengan komunikasi walaupun jarak jauh.
apalagi kita menginformasikan bagaimana kondisi kita di rantau. Itu sebetulnya menjadikan tambah senang anak-anak kita. Karena apa? Karena disitulah mereka menimba ilmu. Ada kebanggaan juga untuk anak-anak kita. Dan keluarga kita bangga juga suami kita. Karena kita terus berprestasi walaupun jarak jauh tetap kita bisa berkomunikasi. Jadi itu saya kira yang perlu ditanamkan adalah sudah mantapkan hati kita bahwa anak-anak kita tetap dijaga oleh Allah. Oke. Sampun, Mbak Aulia. Begitu Mbak Aulia, sudah jelas? Sudah. Iya. Jazakallah khair, Bu. Yes, Mbak Yakum. Jazakumullah Bunda Ina. Jadi demikian tadi Ibu-Ibu, apa yang beliau sampaikan bahwa ketika seorang ibu harus jauh dari putranya, maka ada hal yang perlu ditanamkan bahwa saat itu ibunya, ayahnya sedang berjuang untuk apa Allah ya Bunda, dan barang siapa Bunda tadi menyampaikan, barang siapa menolong Allah, maka dia akan menolong, Allah akan menolongnya dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Kemudian itu juga bagian dari pendidikan bahwa begitulah ayah dan ibunya berjuang untuk membuat kebaikan, berjuang untuk membuat capaian-capaian amal yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Mungkin seperti itu ya Bunda Ina ya. Jadi apa yang Bunda lakukan adalah contoh nyata bahwa beginilah seseorang itu seharusnya untuk memperjuangkan menjadi contoh nyata untuk putra-putrinya. Begitu mungkin yang Bunda, kalau boleh saya sampaikan tadi, nggih, beberapa kali Bunda sampaikan bahwa itulah komunikasi tetap bisa dijalankan gitu. Demikian, ada lagi pertanyaan Ibu? Saya Tadi ada satu Bu di kolom komentar. kolom komentar. Oh nggih, mohon maaf. Ada pertanyaan terakhir yang akan kita yang bisa disampaikan kali ini, dan nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di dalam grup tadi sudah di-share di kolom chat grup WhatsApp Momen Insight untuk nanti apabila ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Pertanyaannya dari Ibu Lilik Yulaika. Lili. Ya Ibu Lilik. Mohon info pendekatan apa yang dilakukan untuk kebetulan ada beberapa murid yang memiliki penyimpangan pergaulan. Padahal kita sudah berusaha memberikan beberapa arahan, baik guru bimbingan dan konseling. Atas pundi, monggo Ibu. Ya, ini yang perlu kebersamaan dari satu institusi. Jadi saya di kelas saya larang mahasiswi pakai celana panjang. Yeah. Saya minta if you come to my class, just use your very good clothes, not trousers. Saya mengatakan begitu ya. Tidak celana ya Nak ya, tidak celana panjang, tapi berpakaianlah rok gitu. Ini menurut saya sebagai usaha saya, karena namanya mahasiswi itu pasti yang namanya lirik-lirikan, senang, itu pasti ada. Nah, kalau yang penyimpangan tadi itu terjadi di SMP atau SMA, mungkin semaksimal mungkin mumpung belum ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Bunda, monggo dibicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah, kalau misalnya itu ada yayasan dengan yayasannya, mungkin ada satu peraturan yang menjadikan anak-anak kita betul-betul terjaga dari sisi tutup auratnya gitu. Jadi kalau saya melihat ini di Universitas Islam Malang, jadi tidak artinya umum gitu ya, tidak umum, tapi ini di universitas saya saja. Kalau misalnya saya ada anak yang di depan kelas saya ada kursi gitu, mereka duduk berdekatan gitu, saya langsung tanyanya, are you husband and wife? No ma'am, enggak gitu. Okay, if you do not husband and wife, why you sit down so close? Kalau tidak suami istri, Nak, kenapa duduknya sangat dekat gitu? Ya, I think this is not good for you. Nah, itu terus anaknya malu-malu gitu kan, terus senang. Dan akhirnya saya minta kepada
pada security supaya nggak usah masang kursi deh di depan kelas gitu. Ya, itu zaman dulu. Sekarang enggak. Sekarang sudah tertata rapi, pakaian semuanya pakaian dijaga, ada prasyaratnya bagaimana. Nah, saya kira itu kalau sudah sudah melampaui batas itu, saya kira itu harus sesegera mungkin supaya didiskusikan dengan pemangku kepentingan. Jadi mungkin Bapak Ibu santri atau Bapak Ibu wali murid diundang, kemudian kepala sekolah, kemudian yayasan untuk menyelamatkan anak-anak kita dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita inginkan. Itu sudah sudah tanggung jawab kita bersama. Yang kita bisa menghimbau, tapi we do not know what happen in outside the class. Kan kita tidak tahu bagaimana mereka di luar kelas atau di sekolah. Tetapi ketika ini sudah menjadi kebijakan bersama, so we can control them. Ketika kita sudah menjadi kebijakan bersama, maka kita bisa mengkontrol. Mengontrolnya sangat bagus, sangat mudah gitu, menurut saya gitu. Gitu ya Mbak Lili, gitu ya Mbak Yulika. ya. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khair. Bunda Ina, pertanyaan terakhir Bu, dari Mbak Lili Yulaika, nggih, betapa indahnya kalau kita memiliki guru-guru, memiliki dosen-dosen seperti beliau, nggih, yang peduli menegur dengan kasih sayang, nggih, Bunda. Dan kepedulian seperti ini sepertinya sekarang harus banyak disuburkan, Bunda. Ditularkan kepada semuanya, baik anak kita, anak tetangga, teman anak kita, murid-murid kita, semua jadi anak kita, ngaten nggih Bunda, Masya Allah. Ya, jazakallah. Bisa sharing sedikit enggak, boleh ya Mbak? Monggo, nggih. Jadi karena saya kan ketua program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris S2 nggih. Jadi kita harapkan anak-anak yang lulus S2 itu kan langsung bisa bekerja karena kan dia sudah S1 sudah, S2 sudah gitu. Nah, ada salah satu mahasiswa saya itu senengannya tuh duduk-duduk di tangga gitu. Nah, saya kalau mau turun kan mesti dia berdiri dulu menyapa saya gitu. Loh Mas Heri kok belum pulang? Dari mana rumahnya? Di mana? Saya di Papua Bunda. Oh ya, belum pulang. Belum Bunda, masih ngurus yudisium. Oh ya, segera ya gitu. Nah, kemudian dia sudah ke Papua, kemudian dikirim kirim foto gitu. Bunda, saya baru ngasih bimbel ke anak-anak. Oh, di bimbel ya. Sik Mas Heri, bisa enggak sampean hitung ada berapa perguruan tinggi di sana, Nak? Coba hitung gitu. Ternyata ada 7 atau 6 gitu. Gini Mas Heri, sampean masukkan surat lamaran ke semua perguruan tinggi itu. Nanti Ibu yang ngasih rekomendasinya. Sudah buatkan aja rekomendasinya. Nanti Ibu tanda tangani gitu kan. Nah, terus dia ngirimkan Mbak Maya dan ibu-ibu yang saya hormati ngirimkan surat rekomendasinya. Ketika saya membaca surat rekomendasinya itu lah memang dia alim ya anak-anak kita gitu. Ada tulisannya saya husnudzon bahwa Heri bisa diterima di universitas Anda gitu. Jadi ada tulisannya husnudzon gitu. Saya seumur-umur ya ngasih rekomendasi mahasiswa kok gak tahu nulis husnudzon iki gitu. Saya mikir-mikir ke asisten saya, ya apa nona ini kira-kira dihapus apa enggak ya? Gimana ya menurut Mbak Mina? Saya kok koyo opo yo kate menghapus husnudzon ini. Barangkali terus karena doa husnudzon ini dia diterima, harus gak apa-apa, gak usah dihapus gitu. Akhirnya enggak dihapus, Mbak. Subhanallah selang beberapa hari gitu dia ngirim ke saya, Bunda alhamdulillah saya diterima di University of Science and Technology di Papua. Ternyata dia diterima. Seminggu berikutnya, Mem, saya sudah menjadi dosen tetap. Saya sudah memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional. Masya Allah, cepat sekali, saya gitu. Seminggu berikutnya, Mem, alhamdulillah saya jadi pejabat. Pejabat apa? Saya bilang gitu. Saya menjadi kepala pusat pengembangan bahasa asing, Mem. Saya di bahasa Inggris. Masya Allah, selamat ya Heri ya. Gitu. Nah, akhirnya saya tuh penasaran, Heri ini dilahirkan oleh seorang ibu yang bagaimana gitu. Seorang ibu yang saya pengen tahu profil ibunya gitu. Lah kok besoknya atau lusanya itu ada telepon ke saya. Assalamualaikum, karena bukan di WhatsApp, karena di telepon yang SMS biasa itu jadi mati-mati. Maaf Bu, maaf Ibu, ini saya mati karena sinyalnya di Papua kurang. Nah, saya telepon lagi. Assalamualaikum, mati lagi, sama mati lagi tuh.
Nah, lambat laun bisa. Ibu, saya terima kasih karena Heri. Bukan, Bu, Ibu tidak terima kasih ke saya, tapi Ibu terima kasih kepada Allah karena doa Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan begitu. Jadi, nah terus ya karena Heri ini sangat mungkin ya sangat merasa dekat dengan saya, saya disuruh menjadi pembimbing skripsi, saya kan nggak pengalaman, wes gini aja kirim skripsinya ke saya, gitu. Hanya saya beri kunci-kuncinya saja, chapter 1 kurang ini, chapter 2 metodologinya gini, jadi secara umum saja. Oh gitu ya. Jadi artinya bahwa apa yang ada di kita itu sebetulnya kita berikan aja semuanya, Bunda. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan, tidak ada yang perlu dikasihkan sedikit-sedikit. Kita nggak kasih aja semuanya. Ya, jadi saya ke mahasiswa saya S1 S2 itu lebih senang manggilnya nak gitu ya, karena kalau Mbak, saudara kok ada jarak gitu kalau saya masih nak gitu ya. Jadi makanya anak-anak itu suka gitu kalau setelahnya kuliah gitu, ya main foto-foto bareng ya, foto-foto ayo monggo gitu. Jadi artinya itu sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya. Jadi aura muda mereka itu ke kita. Karena apa? Karena kita punya hati untuk mereka. Jadi nanti kalau panjenengan semua rasakan itu pasti oh iya ya ternyata benar ya gitu. Jadi kita apa namanya berikan aura positif kita kepada anak-anak kita dengan hati, maka hati itu yang akan bicara di anak-anak kita. Saya kira itu tambahannya. Matur nuwun sangat, Mbak. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah atas kemurahan Bunda Ina hari ini, ilmunya, kemurahan hatinya untuk nyambung Bunda. Insya Allah hati kita semakin kuat di bulan Ramadan ini, bahwa kemurahan hati itu tidak hanya mungkin dengan memberikan barang, tetapi rasa sayang, menolong, ta'awun, sebagai ibu, jadi uswah untuk semuanya, dan pasti nanti hal itu akan dicontoh untuk murid-muridnya. Kalau boleh milih, mungkin kita bisa milih dosanya Bu Ina aja, Dokter Ina saja gitu ya. Masya Allah. Jadi semoga ini menginspirasi kepada kita semua Bunda, untuk menyayangi semua anak-anak kita, keluarga kita, murid kita, tetangga kita, masyarakat kita. Bahwa tadi ada nilai besar yang harus kita raih, bahwa mengenai benda tadi bahwa akan ada jejak-jejak yang harus kita tinggalkan, yang nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah momen untuk kembali membuat desain baru menjadi lebih baik ya Bunda. Tadi saya baca, saya catat ada desain yang harus kita siapkan untuk keluarga itu. Sebuah keluarga itu harus memiliki kurikulum. Dan Ramadan ini adalah fase untuk menentukan kurikulum, poin-poin yang harus kita dapatkan, kita latih di Ramadan ini. Kemudian profil apa yang harus dimiliki, target apa keluarga ini mau dibawa kemana, ngeten ya Bunda. Kemudian distingsi, spesifikasi, spesialisasi, leres Bunda. Keunggulan yang harus dimiliki keluarga kita apa? Kemudian bentuk luaran, tampilan yang mau kita bawakan di keluarga kita ini, yang diharapkan akan menjadi keluarga yang salih dan muslim ya Bunda. Meraih target capaian kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian ada lagi beberapa nilai-nilai yang diajarkan oleh Ramadan. Dari beliau disampaikan bahwa Ramadan ini melatih religius, ya. Kemudian kejujuran, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif, mandiri, demokratif, kemudian rasa ingin tahu atau belajar terus-menerus. Masya Allah. Banyak sekali Bunda, ini masih poin-poin umum dan nanti suatu saat kita mohon panjenengan untuk mendetailkan ini. Jadi ini sangat menarik seperti kurikulum bahwa sebuah keluarga itu merupakan sebuah lembaga yang harus memiliki kurikulum apabila keluarga itu ingin menjadi keluarga yang sukses nih Bunda, dunia dan akhirat. Amin, amin. Ibu-ibu, kiranya tidak bisa berpanjang kata, saya sampaikan, panjenengan sudah menyimak semuanya dengan semua membaca ya Bunda, dengan seluruh badan kita, jasmani dan rohani kita, pikiran kita, akal kita, hati kita menerima limpahan ilmu hari ini dari Bunda Ina. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang besar atas ilmu yang disampaikan hari ini, dan semoga
dari hari ini dan berikutnya di bulan Ramadan ini kita menjadi hamba yang semakin Allah ridhoi, semakin baik, semakin menata diri, terprogram, tertata dengan target yang jelas, capaian apa yang harus kita dapatkan. Apakah kita berubah atau tidak berubah, semakin berkualitas atau tidak dengan Ramadan ini, maka kita kembali kuatkan lagi, kita canangkan lagi, teliti lagi target-target kita di Ramadan ini. Jazakumullah khair, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf apabila terjadi keterlambatan, kemudian ada Zoom yang tertunda. Saya tadi mohon maaf juga sampai grogi Bunda, belum menceritakan beliau ini siapa ngaten nggih. Bunda ini adalah Ibu Ketua BKKM nggih, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia di Kota Malang nggih. Milo Masya Allah beliau memiliki relasi yang sangat luas, Ustadz Ustazah, Ibu Nyai, para Ustadz, para Kiai, yang insya Allah ilmunya akan kita mohonkan melalui beliau untuk bisa saling berjejaring ya Bunda, saling menguatkan untuk membuat negeri yang madani, negeri yang semakin maju, yang dimulai dari ibu-ibunya yang semakin pinter insya Allah. Ngapunten, mari kita tutup. Ibu Ina, ada lagi yang mau disampaikan? Sampun? Ibu Dr. Fitri yang saya cintai, saya sayangi sepenuh hati, Mbak Maya dan ibu-ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu kembali. Terima kasih teman-teman saya, jamaah ngaji bareng, mahasiswa-mahasiswi semuanya yang bergabung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Monggo kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Ibu-ibu bisa foto sebentar ya. Oh untuk iya, doa. maaf Ibu-ibu, mohon foto sebentar. Ngapunten, jangan iya. tutup dulu, kita berfoto dulu. Monggo Mbak Enten dibantu untuk fotonya Mbak Enten. Mohon dibuka kameranya nggih Bunda semuanya. Sebentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya taruh di bawah. 1, 2, 3. Pangapunten nggih, hari ini enten belum bisa buka laptop jadi pakai handphone. 1, 2, 3. Bismillah. Iya. Ampun. Ibu-ibu yang lainnya belum buka. Alhamdulillah. Sampun Ibu. Nggih. Terima kasih banyak. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next Waalaikumsalam time. warahmatullahi wabarakatuh. I love you. I love I love you too, Bu Ina. Yeah. See See you. you, insyaallah. Terima kasih mohon izin. Bye-bye. Ayo nak.
Nggih.